Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelum pelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum belajar kita baca doa dulu. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ibu akan membahas di tema 9 kayaknya negeriku, subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pembelajaran ketiga, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, Jajar pulau-pulau menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Cerita tentang si tikus yang rapuh. Pada suatu hari ada seekor tikus yang terkenal. Apa kerakusannya? Tikus ini suka memakan apapun yang ada di hadapnya, mulai dari potong daging, sapi, tanah, bahkan kartu KTP yang jatuh ke tanah pun juga pernah dia makan. Sang tikus ini berencana untuk memakan sebuah tiang listrik. Memang sudah sangat lama. Sang tikus ingin menyantap benda tersebut, terlebih dia juga sudah bosan dengan makanan yang sudah pernah dia makan. Sang tikus pun lalu mendekati sebuah tiang listrik yang ada di pinggir jalan dan mencoba untuk menggerogoritinya. Namun nahas tiang listrik itu tidak dapat digerogotinya dan membuat giginya patah satu persatu. Sang tikus pun hanya bisa meringis kesakitan dan meratapi giginya yang telah patah. Sejak saat itu sang tikus pun sudah memutuskan untuk tidak bersikap rakus. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Kalian akan menganalisis siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya dengan benar. Terus yang kedua, menelaah perubahan bentuk energi dan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tujuannya merancang skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestarian dengan benar pelestariannya. Yang keempat, mempresentasikan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan energi dengan betul ya, dengan benar. Terus kita akan menelaah informasi dari seorang tokoh menggunakan daftar pertanyaan. Terus terakhir dengan LKPD, kalian menyajikan hasil wawancaranya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk
teks tulis dengan benar. Ibu akan membahas tentang energi dan perubahan energi. Energi adalah tenaga yang dimiliki suatu benda untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya kerja, bergerak, reaksi, dan lain-lainnya. Di sini ada macam-macam sumber energi. Yang pertama ada energi bunyi. Bunyi, betul. Yang kedua energi apa? Panas. Energi panas. Yang ketiga energi listrik. Yang keempat energi cahaya. Yang kelima energi gerak. Sekarang tentang perubahan energinya kita berikan contoh-contohnya. Sekarang yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Apa ya? Contohnya apa? Selanjutnya ada energi listrik menjadi energi cahaya. Ini baru nih. Apa nih? Gampang. Berikan contohnya. Lampu, betul. Tuliskan hasilnya bersama kelompok ya. Cara pembuatan kapal otok-otok atau mainan kapal uap ya. Kapal otok-otok itu apa? Merupakan mainan tradisional berbahan baku seng ya, dan merupakan mainan kebanggaan anak-anak Indonesia ya. Cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan uap untuk menggerakkan atau mendorong kapal. Ini ada alat dan bahannya nih kalau kita akan membuat kapal otok-otok ya. Ada seng, yang kita siapkan itu seng, terus gunting, terus spidol, tang, cat besi, dan kuas ya. Ini langkah pembuatannya ya. Jadi untuk pembuatan kapal ini kalian minta bantuan sama orang tua ya, jangan sendiri, takutnya kena tangan berdarah ya. Ini cara memainkannya ya, memainkan kapal otok-otok. Diperhatikan video tutorial membuat kapal otok-otok. Oke, ini adalah bahan-bahan untuk membuat kapal otok-otok atau mainan kapalnya. Bagaimana caranya? Kita ambil salah satu kaleng terlebih dahulu. Kemudian kalengnya kita kasih lubang. Untuk selanjutnya kita gunting. Ini kemudian kita gunting lagi dengan membentuk posisi panjang. Ini seperti ini. Lalu setelah ini kita gunting seluruh pinggiran-pinggiran kaleng agar lebih rapi. Baru setelah digunting kita membuat pola. Jadinya seperti ini ya untuk pola badan kapalnya. Ini polanya memakai kertas dulu, baru nanti dibuatkannya ke sengnya, kaleng. Setelah digambar, baru kita gunting. Lalu sekarang kita akan melipat bagian pinggir-pinggirnya dengan bantuan penggaris agar lebih rapi. Kemudian kita akan menempel bagian kapal ini menggunakan lem. Lemnya seperti ini ya. Untuk penggunaan lem ini, kita mencampurkan warna hitam sama warna putih dengan perbandingan 1:1. Kita aduk. Setelah rata, kita baru tempel ke kerangnya. Setelah semua diberi lem, kemudian kita simpan dulu untuk bagian badan kapalnya. Kemudian kita ambil kaleng berikutnya. Kita lipat dan ukurannya sesuaikan sama lebar badan kapalnya. Kita akan gunakan sebagai pembakaran. Masukkan. Kemudian kita beri lem lagi. Perhatikan ya cara memainkan perahu otok-otoknya.
Setelah sedotan diisi air, kemudian kita nyalakan lilin. Dan alhamdulillah kapalnya bisa bergerak. Perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? Dari perubahan energi apa menjadi energi apa? Ada yang tahu? Gerak menjadi energi bunyi. Betul ya, ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Betul. Apakah fungsi lilin? Sebagai bahan bakar. Betul. Coba yang terakhir. Apa yang akan terjadi jika tidak ada lilin? Kalau tidak ada lilin, kapalnya bergerak atau tidak? Tidak ya, jadi bahan pembakar kapal otak-otak itu adalah lilin. Betul ya anak-anak. Supaya lebih semangat, kita tepuk jari dulu. Tepuk jari. Tepuk jari. Kanan. Digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera sekret. Perhatikan ya anak-anak, ini ada organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, ya, atau disingkat dengan WALHI. Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik dan tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, sungai di Kepulauan mana? Bangka ya. Ini listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga selama berapa jam? 24 jam. Betul ya. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel surya. Panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Betul. Ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dengan melibatkan peran serta warga, tujuannya agar mereka dapat sambil belajar dalam pengoperasiannya. Membangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Baiklah, Ibu akan memberikan LKPD-nya dan nanti kalian kerjakan di rumah ya. Ibu akan berikan ini tugas di rumah nih ya, tugas di rumah tentang laporan hasil wawancara ya. Nanti dibuatkan dalam bentuk tulisan ya. Laporan hasil wawancaranya boleh diajukan kepada temannya atau boleh bertanya kepada orang tua. Coba sekarang Ibu ini tanya ya tentang materi yang sudah dibahas hari ini, dipelajari hari ini. Pak, coba tadi kita sudah belajar apa saja sih? Kapal otak-otak. Tentang energi. Tentang energi. Terus apa lagi? Tentang perubahan energi ya. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.